Setelah video yang terdahulu membahas tentang dhamir baris, sekarang kita akan membahas tentang dhamir mustatir. Telah kita ketahui bahwasanya dhamir baris itu adalah ma lahu suratun fil lafzi, yaitu kalimat yang ada baginya itu bentuk yang terlihat pada lapasnya. Nah, sedangkan dhamir mustatir ini kebalikan daripada dhamir baris, yaitu ta'rif dhamir mustatir yaitu ma laisa lahu suratun fil lafzi, yaitu sesuatu yang tidak ada baginya itu bentuk pada lapasnya. Sudah kita terangkan di awal bahwasanya dhamir itu terbagi tiga. Ada namanya dhamir munfasil, ada namanya dhamir muttasil, ada namanya dhamir mustatir. Nah, dhamir munfasil dan dhamir muttasil itu sebenarnya itu di bawah daripada dhamir baris, karena dhamir baris itu ada dua macam, yaitu dhamir baris munfasil dan dhamir baris muttasil. Jadi kalau dilihat seperti itu bahwasanya dhamir itu cuma ada dua, yaitu dhamir baris dan dhamir mustatir. Dhamir baris ada dua, yaitu dhamir baris muttasil dan dhamir baris munfasil, sedangkan yang satunya adalah dhamir mustatir. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu dhamir mustatir. Jadi dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak kelihatan secara zahir, secara pandangan mata, tetapi dia tersembunyi di kalimat atau lapas tersebut. Dhamir mustatir dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama dhamir mustatir wajib. Yang kedua adalah dhamir mustatir jawaz. Yang pertama dhamir mustatir wajib. Ad-dhamirul mustatiru wujuban, dhamir mustatir wajib. Arti maksud daripada dhamir mustatir wajib adalah dhamir yang kedudukannya itu tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Atau dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu kan dhamir dari huwa, ya kah? Kayak huwa. Nah, kayak yang dhamir 14 itu dhamir munfasil namanya. Nah, dhamir wajib mustatir ini dia wajib harus tersembunyi, tidak boleh dinampakkan di lapasnya itu. Tidak boleh terkeluar, harus berada di dalam PL. Contoh misalnya, aku mau biwajibi, ya kah? Aku melaksanakan dengan kewajibanku, ya kah? Aku melaksanakan dengan kewajibanku. Nah, kalimat akumu itu, di dalam akumu itu ada namanya dhamir anak di situ. Dan dhamir anak yang ada di dalam PL akumu itu sekaligus dia jadi fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu di dalam. Kalau dhamirnya anak, tidak boleh misalnya akumu anak, tulisannya akumu anak. Nah, anaknya ditulis di luar. Nah, itu tidak bisa dia jadi fa'il, tapi hanya dia sebagai taukid saja untuk memantapkan akan dhamir yang ada di dalamnya, yaitu dhamir fa'ilnya si anak tadi. Jadi fa'ilnya itu wajib berada di dalam bila dhamirnya itu anak contohnya. Atau dhamir mustatir tadi digantikan dengan isim zahir, itu tidak boleh juga kalau dhamirnya itu mustatir. Nah, contoh misalnya lah, akumu Muhammadun. Nah, berhubung nama saya misalnya Muhammad, maka diucapkan akumu Muhammad, telah berdiri. Nah, oleh aku Muhammad. Nah, apa itu bingung jadinya. Jadi tidak boleh, tidak sesuai antara dhamir ana dengan Muhammad. Jadi Muhammad itu tidak bisa dijadikan fa'il karena lain. Di dhamirnya akumu itu kan dhamirnya anak. Lain halnya kalau misalnya yaqumu Muhammadun.
Nah, sedang berdiri oleh Muhammad. Nah, itu baru benar karena di dalam yaqumu itu ada dhamir huwa. Huwa kembali kepada Muhammad. Jadi kalau dia dhamir ana itu tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Itu contoh. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwasanya dhamir mustatir wajib ini tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Contohnya tadi akumu Muhammadun, itu tidak boleh. Dan yang kedua, tidak bisa atau tidak boleh juga dhamir mustatir ini digantikan dengan dhamir munfasil. Contoh seperti akumu anak. Nah, ini tidak bisa dikeluarkan ananya tadi dengan maksud ana yang zahir tadi yang dikeluarkan itu menjadi fa'ilnya, itu tidak bisa karena dhamir ana itu adalah dhamir mustatir wajib disembunyikan di dalam kalimat fi'il akumu tadi. Dhamir mustatir wajib ini ada di beberapa tempat. Yang pertama adalah di fi'il mudhari. Jadi ad-dhamirul mustatiru wujuban yang pertama letaknya di fi'il mudhari, adanya di fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari yang dhamir mustatirnya itu adalah dhamirnya yang pertama anta, yang kedua ana, yang ketiga nahnu. Kalau misalnya kita ambil contoh daraba, berarti kalaunya anta tadribu, kalaunya ana adribu, kalaunya nahnu nadribu. Ketiga contoh ini tadribu, adribu, nadribu. Nah, di dalam ketiganya ini terkandung dhamir mustatir wajib. Kada boleh, tidak boleh dikeluarkan daripada fi'il itu sebagai fa'ilnya. Jadi wajib fa'ilnya di dalam. Tadribu taknya itu tadribu di dalamnya ada dhamir anta. Itu dhamir mustatir wajib, takdirannya anta. Di dalam adribu ada dhamir mustatir wajib, takdirnya adalah ana. Di dalam nadribu ada dhamir mustatir wajib, takdirnya adalah nahnu. Contoh fa'il dengan dhamir mustatir wajibnya anta. Misal tu'til mulka man tasha'u. Nah, artinya ini di firman Allah Ta'ala, engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Nah, di dalam fi'il mudhari tu'ti itu ada di situ fa'ilnya. Nah, fa'ilnya mana? Berupa dhamir wajib mustatir. Nah, takdirannya apa? Anta, yang merupakan dhamir mukhatab. Nah, dhamir mukhatab mufrad, mufrad muzakkar mukhatab. Dhamir mustatir wajib takdirannya ana. Contohnya misalnya dalam Al-Qur'an lagi, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan akan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat fi'il mudhari ufawwidu itu ada di dalamnya itu fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ada di dalamnya dhamir ana. Nah, dhamir ana itu adalah dhamir mustatir wajib, takdirannya ana. Contoh untuk dhamir mustatir wajib ana. Yang ketiga, contoh dhamir mustatir wajib takdirannya nahnu. Contohnya lah di dalam Al-Quran lagi. Misal nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami telah menceritakan kepadamu akan kisah-kisah yang paling baik. Nah, kalimat naqussu itu adalah fi'il mudhari. Nah, di dalam fi'il mudhari naqussu itu ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir wajib. Mana? Nahnu. Nah, jadi nahnu itu adalah dhamir mustatir wajib, takdirannya nahnu, yang wajib ketiga-tiganya ini berada di dalam fi'ilnya. Tidak boleh terkeluar daripada fi'ilnya dengan tujuan menjadi fa'il. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua,
Dhamir mustatir wajib ini letaknya ada di fi'il amar. Tasrifan yang pertama, dhamirnya anta. Kita ambil contoh, idrib. Nah, di dalam kalimat idrib fi'il amar itu ada di situ fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya anta di dalamnya. Anta itulah yang dinamakan dengan dhamir mustatir wajib. Dhamir yang wajib tersembunyi di dalam kalimat idrib tadi. Tidak boleh dia kalimatnya idrib anta. Nah, jadi wajib di dalam letaknya. Nah, dengan maksud menjadi fa'il berada di luar itu tidak boleh. Jadi fa'ilnya wajib di dalam idrib tadi. Jadi idrib adalah fi'il amar. Nah, fa'ilnya anta. Dhamir mustatir wajib. Takdirannya anta. 5 tasrif yang lain kan tasrif fi'il amar ada 6. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Nah, sisanya yang 5 itu adalah dhamir baris muttasil. Nah, dhamirnya kelihatan. Idriba ada alifnya itu jadi fa'il, idribu ada wawunya jadi fa'il, idribi ada ya-nya jadi fa'il, idriba ada alifnya jadi fa'il, idribna ada na-nya jadi fa'il. Jadi dhamir mustatir wajib itu kalau di fi'il amar itu cuma satu, yaitu di dhamir anta tasrifan yang pertama. Nah, kita contohkan dhamir mustatir wajib di fi'il amar. Misal dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta, artinya maka tetapkanlah oleh kamu kepada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Kalimat fi'il amar istaqim itu adalah fa'ilnya tersembunyi di dalam, atau fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir wajib lagi, artinya tidak boleh dikeluarkan. Fastaqim itu fi'il amar, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib, takdirannya anta. Itu contohnya. Yang ketiga, dhamir mustatir wajib letaknya ada di isim fi'il amar. Contoh misalnya lah, alaikum anfusakum, jagalah akan diri kalian. Nah, kalimat isim fi'il amar itu alaikum tuh isim fi'il amar. Nah, itu mengandung dhamir wajib mustatir yang takdirannya itu adalah antum di situ. Jadi alaikum itu isim fi'il amar, takdirannya dhamir mustatir wajib yaitu antum. Jagalah oleh kalian akan diri kalian. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah isim fi'il mudhari. Jadi dhamir mustatir wajib ini ada letaknya di isim fi'il mudhari. Contoh di dalam Al-Qur'an, misal fala taqul lahuma uffin. Yalah. Maka sekali-kali janganlah kamu katakan kepada kedua orang tuamu itu kalimat isim fi'il mudhari uffin itu yang ada di dalam ayat tersebut itu mengandung dhamir wajib mustatir atau dhamir mustatir wajib yang takdirannya di situ adalah anak. Jadi lafaz uffin itu adalah isim fi'il mudhari yang memiliki makna atadajjaru. Tadajjara ya tadajjaru atadajjaru artinya aku bosan. Nah, kalimat uffin itu maknanya aku bosan. Maka jangan kalian kata kepada kedua orang tuamu aku indah, aku munyak misalnya. Bahasa kitanya aku indah atau aku bosan. Nah, jadi uffin itu maknanya atadajjaru yaitu aku bosan. Takdirannya di situ ada dhamir mustatir wajib, takdirannya anak. Yang kelima, dhamir mustatir wajib ini ada letaknya di fi'il yang ada sigat ta'jubnya, sigat atau bentuk kalimat yang terheran-heran. Ya, contohnya misalnya lah dalam perkataan bahasa Arab misalnya ma'ahsana sidqa, misalnya sungguh indahnya kebenaran. Nah, ma'ahsana zaidan misalnya, atau ma'ahsana saut. Nah, sungguh indahnya kan suara itu.
Jadi fi'il madhi ahsana itu yang ada di dalam kalimat tersebut itu mengandung dhamir wajib mustatir yang kembalinya kepada si ma tadi. Itu dhamir wajib mustatir yang ada di fi'il yang ada sigat ta'jubnya. Kemudian yang keenam, dhamir mustatir wajib ini ada terletak di kalimat masdar yang menggantikan kedudukannya sebagai fi'il. Contohnya di dalam Al-Qur'an, misalnya lah wabil walidaini ihsana. Artinya, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, kalimat ihsana, nah itu adalah kalimat masdar. Ahsana ya ahsana yosinu ihsanan. Masdar ahsana. Nah, yang hukumnya nasab, ya kah? Karena adanya fi'il dan fa'ilnya yang dihapus. Jadi wabil walidaini ihsana itu kalimat masdar, fi'il fa'ilnya dihapus. Nah, kada dicantumkan. Nah, ditakdirkan di situ ada ahsinu. Nah, ahsin, ya kah, fi'il amar. Nah, fi'il amarnya di situ ditakdirkan fi'il dan fa'ilnya. Jadi wabil walidaini ahsin ihsana. Nah, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah oleh engkau akan sebagaimana berbuat baik. Nah, jadi fi'il dan fa'ilnya itu dihapus. Nah, di dalam kalimat ahsin itu kan fi'il amar. Di dalam fi'il amar ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya itu dhamir mustatir wajib takdirannya anta yang sudah kita pelajari ya, yang di atas tadi. Nah, itu yang keenam, ada di masdar yang kedudukannya menggantikan kedudukannya sebagai fi'il. Yang ketujuh, dhamir mustatir wajib ini ada terletak di fi'il istisna. Nah, seperti khala, ada, hasya. Nah, itu dhamirnya tersembunyi wajib juga, kada boleh dinampakkan. Contohnya misalnya hadarat duyufu khala wahidan. Telah datang oleh tamu-tamu kecuali satu orang. Nah, fi'il madhi khala itu yang ada di dalam kalimat itu mengandung dhamir wajib mustatir yang kembalinya kepada sebagian yang dipahami dari kalimat sebelumnya, yaitu ad-duyub tadi, tamu. Nah, kembali kepada duyub tadi. Nah, itulah tempat-tempat yang ada dhamir mustatir wajibnya. Kemudian kita berlanjut pembahasan kita kepada dhamir mustatir yang kedua, yaitu dhamir mustatir jawaz. Ad-dhamirul mustatiru jawazan, dhamir mustatir jawaz. Dhamir mustatir jawaz ini adalah dhamir yang kedudukannya itu bisa digantikan dengan isim zahir. Nah, yang pertama bisa digantikan dengan isim zahir. Yang kedua, atau bisa juga digantikan dengan dhamir munfasil. Jadi dhamir mustatir jawaz ini kebalikan pahaman daripada dhamir mustatir wajib. Nah, kalau di dhamir mustatir jawaz ini isim zahirnya itu boleh menjadi fa'ilnya. Ya kan tadi kan kalau dhamir mustatir wajib kan kada boleh isim zahir menjadi fa'il. Nah, kalau di dhamir mustatir jawaz ini boleh isim zahir menjadi fa'ilnya, karena ia kan kembali lagi kepada dhamirnya, dhamir mustatirnya. Kita contoh misalnya lah, daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh dia, oleh si Zaid akan si Amar. Nah, yang jadi fa'ilnya itu bukan huwa di dhamir daraba, tetapi Zaidunnya yang jadi fa'ilnya, karena si Zaid itu iya huwa yang ada di dalam daraba tadi, bulik dhamirnya ke sana. Nah, kawat dikembalikan ke dhamir huwa, makanya itu boleh isim zahir menjadi fa'ilnya si fi'il tadi. Nah, itu. Dan bisa juga dhamir mustatir jawaz ini fa'ilnya itu dhamir munfasil. Nah, yang sesuai dengannya, misalnya daraba huwa Amran, misalnya telah memukul oleh dia
akan si Ammar. Jadi huwa yang ada ditulis yang di luar itu menjadi fa'il si daraba tadi. Itu juga boleh karena kan dhamir mustatir jawaz. Dhamir yang tersembunyi jawazan hukumnya boleh-boleh aja, boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Itu maksudnya. Dhamir mustatir jawaz ini letaknya ada di 2 PL. Yang pertama ada di PL madhi, yang kedua ada di PL mudhari, sebagian PL madhi dan sebagian PL mudhari. Yang pertama dhamir mustatir jawaz yang ada di PL madhi itu letaknya ada di PL madhi yang dhamirnya huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Sedangkan yang ada di PL mudhari itu dhamir mustatir jawaznya juga terletak di PL mudhari yang dhamirnya adalah huwa dan hiya juga. Nah, jadi kita contohkan misalnya dhamir mustatir jawaz yang ada di PL madhi, misalnya doraba. Nah, itu untuk huwa, dorabat untuk hiya. Nah, kita ambil contoh kalimat yang sempurna. Misalnya doraba Zaidun Amran, telah memukul oleh si Zaid akan si Ammar. Nah, coba kita perhatikan kalimat doraba Zaidun Amran ini. Perhatikan kata Zaidunnya. Kata Zaidunnya itu kedudukannya sebagai apa yuk? Sebagai fa'il daripada orang yang melakukan, orang yang memperbuat atau pelaku yang memukul, ya kah? Jadi doraba Zaidun Amran, yang memukul adalah si Zaid, otomatis dia jadi fa'ilnya. Nah, kalimat Zaidun itu dinampakkan, nampaknya tulisannya ada. Jadi jelas di situ disebutkan dan jelas di situ dituliskan. Berarti Muhammad itu jadi fa'il isim zahir namanya. Nah, jadi dari kalimat, jadi kembali kemana? Kembali kepada huwa yang ada di doraba tadi. Nah, jadi di contoh ini fa'ilnya isim zahir boleh. Nah, fi'il madhi yang dhamir mustatir jawaz fa'ilnya adalah isim zahir. Nah, begitupun kalaunya dorabat, misalnya dorabat Hindun Amran, telah memukul oleh si Hindun akan si Ammar. Nah, maka Hindun itu adalah kalimatnya sebagai fa'il pelaku. Nah, dan jelas di situ disebutkan, berarti si Hindun itu adalah fa'il isim zahirnya si dorabat tadi. Nah, di dorabat ada isim dhamir mustatir jawaz namanya, jawaz. Jadi di situ disembunyikan karena dinampakkan karena fa'ilnya sudah zahir, siapa? Si Hindun tadi, jadi PL-nya. Itu jelas sudah. Sekarang kita contoh yang kedua. Fa'ilnya ini isim dhamir. Nah, tadi kan isim zahir, ya kah? Nang tadi dorabat Hindun Amran. Nah, sekarang fa'ilnya isim dhamir. Contohnya Hindun sobat alwardata. Hindun telah menyiram ia akan bunga. Nah, di kalimat sobat itu kan PL, ada damirnya, damir mustatir jawaz di situ. Takdirannya apa? Takdirannya hiya. Jadi contoh ini fa'ilnya itu disembunyikan berupa damir mustatir jawaz. Kembalinya pun kepada siapa? Kembalinya kepada Hindun. Nah, itu sudah jelas. Ada contoh fa'il isim zahir. Tadi contohnya apa? Darabat Hindun Amran. Ada fa'ilnya isim dhamir, misalnya Hindun sobat alwar data. Nah, kalau untuk laki-laki misalnya Zaidun qara'al Quran, bermula si Zaid telah membaca dia akan Quran. Nah, kalimat qara'a itu kan fi'il madhi. Nah, pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Huwa di dalam. Huwa itu adalah dhamir mustatir jawaz. Dia jadi fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawaz, dhamirnya disembunyikan. Nah, kembalinya kemana? Kembalinya kepada si Zaid tadi. Nah, itu contoh dhamir mustatir jawaz pada fi'il madhi. Nah, sekarang kita
dhamir mustatir jawaz yang ada di fi'il mudhari. Sama aja. Baik fi'il madhi kah, fi'il mudhari kah sama. Nah, kaidah bedanya sama seperti yang tadi. Nah, dhamirnya huwa dan hiya. Nah, kita ambil contoh. Misalnya yansuru Muhammadun Zaidan, sedang menolong oleh si Muhammad akan si Zaid. Yang coba perhatikan kalimat Muhammad di situ. Nah, kalimat Muhammad di sini adalah kedudukannya sebagai fa'il yansuru. Nah, fa'il apa? Fa'il isim zahir namanya, karena situ dituliskan. Berarti di kalimat yansuru itu kayak lagi situ fa'ilnya. Nah, kayak lagi karena sudah ada yang ada ditulis, sudah yang zahir, sudah ada siapa yang menolong, si Muhammad. Nah, jadi Muhammad itu sebagai pelakunya yang dinampakkan, nah, atau dinampakkan penyebutan dan tulisannya. Nah, itu contoh fa'il isim zahir yang ada di fi'il mudhari. Nah, sekarang kita contoh fa'il isim dhamir yang ada di fi'il mudhari. Contohnya Muhammadun yansuru Amran. Bermula Muhammad, dia sedang menolong akan si Ammar. Nah, coba perhatikan. Kalimat yansuru itu adalah fi'il mudhari, ya kah? Fi'il mudhari yang pertama, dhamirnya terkandung di dalam itu dhamir mustatir jawaz, takdirannya huwa. Berarti di situ disembunyikan fa'ilnya. Yalah, fa'ilnya berupa dhamir mustatir ya jawaz. Kembali kemana? Kembali kepada si Muhammad tadi. Jadi kan beda antara yang tadi, yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi isim fa'ilnya isim zahir, nah sekarang fa'ilnya isim dhamir yaitu huwa. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi dhamirnya hiya di dalam fi'il mudhari. Yang dhamir yang fa'ilnya itu adalah isim zahir. Contoh misalnya tansuru Hindun Amran. Nah, sedang menolong oleh si Hindun akan si Ammar. Nah, di situ kalimat Hindun situ jadi fa'il ya tansuru. Nah, fa'il isim zahir. Nah, fa'ilnya sudah nampak. Jadi di dalam tansuru itu kok ada lagi fa'il di situ. Nah, kayak lagi damir yang menjadi fa'ilnya sudah nampak situ Hindun. Nah, lain halnya kalau fa'ilnya itu isim dhamir mustatir jawaz, ya kah? Yang dhamir berupa dhamir, contohnya Hindun tansuru Amran. Bermula Hindun sedang menolong oleh dia akan Ammar. Nah, di dalam tansuru itu kan ada fa'ilnya berupa dhamir, dhamirnya dhamir mustatir jawaz, takdirannya hiya. Nah, hiya tadi kembali kepada si Hindun tadi. Itu beda, ya kah? Yang pertama itu fa'il isim zahir, yang tansuru Hindun Amran. Yang kedua fa'ilnya dhamir mustatir, ya kah? Hindun tansuru Amran. Nah, itu contohnya isim dhamir mustatir, baik mustatir wajib maupun mustatir jawaz yang ada di fi'il.